Gerakan rapi nggak dapat kan? Dia rapi, dengerin ya. Halo. Masa dia? Oke. Yang duduknya rapi nanti duluan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadiratul Mukarram wal Muhtaram, MC kita Ketua Masjid Jamiat Tawadud Bapak Ustaz Bambang Gunarto, kita terus kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita terutama Bapak Haji Ahmad Zubairi, walaupun tidak bersama-sama kita tapi beliau hatinya bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau pun diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Bapak Ustaz Fadhali, Bapak Ustaz Abdul Qadir, dan para ketua RT yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dibukakan rezeki dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau berisik ganti Pak baru ya. Halo, ini nanti kesini ganti Pak baru yang berisik. Yang ngobrol, anak-anak yang ngobrol ganti Pak baru. Mau? Bisa dengarkan? Bisa dengarkan? Oke. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan Maulid Rasulullah SAW, di malam Jumat yang penuh dengan berkah, kita semua hadir pada malam hari ini tentunya berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan kaki kita dari yang terjauh maupun yang terdekat yang hadir pada malam hari ini. Semoga luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi ibarat terhadap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan, berdoa ini dia anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini,
Insya Allah 50% daripada orang tuanya. Wakilin orang tuanya hadir pada malam hari ini. Walaupun memang dunia anak-anak itu bisa diam hanya sekitar 10 menit. Tuh anak-anak, hei, bisa diam. Jadi mau didoain mau baru nih, didoain semua orang tua. Mudah-mudahan kalian yang hadir pada malam hari ini anak-anak pilihan. Yang lain-lain pada main bola di lapangan rame. Tapi kalian hadir di sini. Tapi ingat luruskan niat kalian nih. Niatnya mau ngaji apa main-main? Ngaji apa main-main? Kalau mau ngaji duduk yang rapi. Yang ngaji, yang mau niatnya ngaji duduk yang rapi, kita doakan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Mudah-mudahan di antara kalian semua 40 tahun yang akan datang kalian jadi Presiden Republik Indonesia. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Masih suasana Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini adalah tempat yang paling berkah. Kemarin malam Rabu kita ngadain Maulid. Alhamdulillah. Malam Jumat ini kita pun bersama-sama taklim dan Maulid. Dengan tentunya tujuannya apa? Diadakannya semuanya ini kita hadir karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya karena kita menghidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Diam dong. Kata Nabi, dengarin, "Man ahya sunnati," barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka itu tandanya cinta kepadaku. Kata siapa? Kata Nabi. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, insya Allah kita akan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mau makan-makan, mulutnya jangan berisik. Ya boleh makan, tapi jangan berisik. Dia udah makan, mulutnya makan juga, berisik juga. Diam ya. Sambil jalan nggak apa-apa. Biasa, bukan naik biasanya kalian makan nggak apa-apa. Nanti kita sisanya saja kamu. Oh udah disiapin. Ya perhatikan. Kenapa kita cinta kepada baginda Rasul? Mengapa kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasul? Karena yang pertama, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah adalah manusia pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauh-jauh hari memilih seorang manusia, bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan sebelum Nabi Adam ada di surga, sebelum Nabi Adam turun ke dunia 2000 tahun sebelumnya Allah sudah menciptakan nurnya Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama tuh. Yang kedua, Allah mengangkat baginda Rasul dengan cara apa? Meninggikan derajatnya baginda Rasul. Dengan cara apa? Di dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, wa rafa'na laka zikra.
Apa? Sekali lagi. Wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak, maka Allah meninggikan derajat baginda Rasul dengan cara apa? Dengan cara menyandingkan nama beliau Muhammadur Rasulullah dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dalam kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah mulianya Nabi. Allah angkat derajat Nabi dengan Allah mensejajarkan, menyandingkan nama Muhammadur Rasulullah dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah disebut dengan kalimatnya itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat apa? Thayyibah, atau disebut dengan kalimat tahrim. Saking tingginya derajat baginda Rasul sehingga kalimat ini pun adalah kalimat thayyibah, kalimat yang sangat tinggi. Maka apa? Ketika kita akhir hayat, man qala akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah zakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bisakah kita ketika hayat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Insya Allah. Kalau yang hukuman mati bisa. Dulu ada namanya Freddy, masih ingat gak yang di belakang patung dikerontok bandar narkoba, kemudian divonis hukumannya hukuman mati. Kalau dia tahu kapan matinya, dikasih tahu kamu tanggal sekian akan ditembak hukuman mati. Kira-kira dia tahu 2 bulan 3 bulan mau mati, ya, sejahat apapun, sekonyol apapun dia, kalau mau mati kira-kira tobat apa tidak? Tobat. Setiap saat dia membaca Al-Quran. Halo, perhatikan. Pagi dia tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Dia terus berzikir. Kenapa? Karena dia tahu akan kematiannya, ditentukan hari haknya. Maka ketika sampai hari haknya, apa permintaannya? Selain dikasih makanan yang enak-enak, biasanya permintaan terakhirnya apa? Tolong kasih tahu berapa menit ketika mau ditembakkan, kasih tahu bahwa itu akan menembak saya. Dia siap-siap. Begitu siap-siap mau ditembakkan, begitu 2 menit 3 menit sebelum ngomong dia ucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati, insya Allah matinya husnul khatimah. Jangan gantung diri ya. Hati-hati ini orang Rasul. Makanya harus ta'lim, dekatkan terus kepada Allah, terus berzikir. Yang namanya manusia pasti diuji, betul apa enggak? Bisa diuji dengan sakit, bisa diuji dengan harta dan kekayaan, dengan kesusahan dan kemiskinan. Ada juga diuji dengan harta kaya, dengan melimpahnya harta kaya. Apalagi ketika Allah menguji dengan kesakitan bertahun-tahun, kalau tidak sabar, maka aral subaha artinya apa? Dia mengakhiri dengan kematian, seolah-olah dengan kematian itu dia akan beres semua problema, padahal kematian itu awal di depannya menghadapi berbagai macam masalah. Ingat, kita punya siapa? Allah. Tapi kita dipanggil aja nanti kita akan mati.
Kita belum seberapa dikasih sakit bertahun-tahun. Nabi Ayub sakitnya bagaimana? Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diuji begitu juga dia ditinggalkan dengan keluarganya, diasingkan. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam itu badannya hancur, ada belatung-belantungnya, tapi tetapkah dia beribadah kepada Allah? Tetap dia beribadah kepada Allah. Ketika mau sholat dan sebagainya, belatung-belantungnya dikeluarin tadi. Habis sholat, sorry ya, nanti makannya sorry. Udah makannya belum? Enggak apa-apa kan? Tapi itu mah enak digoreng. Kalau di kampung itu saya ingat gitu, suka cariin belatung beli banget. Dari apa tuh? Dari kaung, namanya apa tuh? Gue ada digoreng kayaknya lucu banget. Dikeluarkan, habis sholat dimasukin lagi. Dia tahu ini semua milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabarannya dia ditinggalin istrinya, ditinggalin anak-anaknya. Kita mudah-mudahan jangan sampai ya, ketika kita senang istri anak kumpul, ketika tidak senang ditinggalin. Durhaka banget. Hari ini tuh orang-orang durhaka, tapi Allah mengembalikan. Ketika Allah mengujinya dan ternyata ya Nabi Ayub alaihissalam diujinya dengan penyakit yang bertahun-tahun, tapi akhirnya Allah kembalikan lagi. Akhirnya yang tadinya badannya rusak, akhirnya menjadi badan dan yang gagah kembali seperti semula. Mudah-mudahan nih yang sakit-sakit itu ujian. Ketika Allah menguji dengan kesakitan kita tuh dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah sayang. Ketika sakit Allah mengambil nyawa kita, itu Allah yang menginginkan. Jangan coba-coba gini-gini duluan, walaupun itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai belum ayah. Makanya apa? Kalau ada kesusahan dan sebagainya, cepat wudu, berzikir kepada Allah. Kita masih punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita jauh dari rahmat Allah, tidak pernah mengingat Allah, yang datang setan dan iblis. Setan dan iblis selalu menggoda kita ketika orang-orang yang diterima musibah, yang mendapatkan musibah. Bagaimana iblis menggodanya? Supaya dia tidak ikhlas amal subahat. Akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri, akhirnya mengakhiri kehidupannya karena aral subahat. Nauzubillah. Kita berharap saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat derajatnya dengan memberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, udah diamnya. Kenapa kita cinta kepada baginda Rasul dan menjadikan Rasulullah sebagai uswah? Karena Allah sendiri memuji kepada baginda Rasul. Maka kalau kita mengartikan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Puji itu ada 4. Yang pertama puji qadim alal qadim, pujinya Allah terhadap zatnya. Bagaimana pujinya Allah terhadap zatnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah sendiri yang ngomong, tapi dia pun ngomongnya untuk diri sendiri. Zatnya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada namanya puji qadim alal hadis, pujinya yang terdahulu kepada yang baru, yaitu pujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang baru. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah disiapin tuh, waduh mantap ya, al-marabat seperti di hari pengajian. Alhamdulillah, kita doakan nih beliau ini, mudah-mudahan berikan kesehatan, umur panjang,
Mudah-mudahan berikan rezeki yang berkah. Ya, jangan sangka siapa tahu dia menjadi orang yang baik. Amin. Sebagaimana tadi lupa. Ayo. Ketika Allah memuji hambanya yang bernama Rasulullah SAW, apa dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin adil. Hei kaum Muhammad, engkaulah yang mempunyai akhlak yang agung. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Coba kau perhatikan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif, Nabi berdakwah. Dakwah kita mah enak sekarang ya, ada makanannya, ada sate dan sebagainya. Gak ada kita yang dilempari dengan batu, ada nggak? Mau batu itu kurang ajar itu ya. Gak ada yang dilempari dengan kotoran-kotoran. Nabi ketika dia berdakwah di Taif, dia dilempari dengan batu sehingga Nabi keluar darahnya. Dilempari tai unta, sorry ya. Ya, Nabi tetap sabar. Malaikat cuma sebagai Muhammad, lu diam aja. Seandainya itu orang tersebut yang melempari dan kaumnya, saya hancurkan, pasti dia akan habis. Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa? Karena dia belum paham, dia belum mengerti tentang Islam. Itu hebatnya Nabi Muhammad, akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada berantem, wah dia suku sekalian, wah udah sekalian ketokin aja gitu. Betul apa? Nabi lain, itu hebatnya akhlak Nabi. Lain lagi ketika Nabi ada seorang sahabat Rasul namanya Ummu Maktum. Dia adalah seorang sahabat Rasul yang awalnya orang kafir, buta. Biasa kalau buta kan ada yang minta-minta kan. Dia duduk di perjalanan dia taruh buta. Setiap Nabi lewat, Nabi selalu memberikan roti dan susu. Terus dia ngomel, ini siapa ya? Katanya dengar tuh kita ada seorang namanya Muhammad katanya orang baik, tapi mana gak pernah ke saya. Padahal di depan siapa tuh yang suka ngasih roti itu siapa? Nabi Muhammad. Kemudian suatu saat kok gak ada ya yang datang ke sini. Ditanya, itu siapa yang suka ngasih tuh, gak datang lagi katanya. Dasar kayak ngomong doang, padahal yang sering ngasih kepada dia, yang saling dia memberikan perhatian adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dicaci maki tapi Nabi tidak dendam. Bahkan ketika Nabi sedang lewat selalu diludahi. Ketika Nabi lewat gak ada, kata Nabi kok gak ada yang ludahin. Ternyata dia sedang sakit. Dan ternyata ketika dia mendengar dia sakit, Nabi Rasul berjemuknya dan dia berkata, siapapun belum pernah datang, saudaranya pun telah datang, tapi ternyata kaum Muhammad yang datang duluan. Maka saat itulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nggak bisa nggak seperti itu nih? Gara-gara pilkada, gara-gara pemilihan RT nggak menang. Di bulan pemilihan RT kan? Ada nggak yang dendam sampai sekarang? Ada. Gara-gara pemilihan RW nggak menang sampai sekarang. Gara-gara pemilihan LMK nggak menang sampai sekarang. Ada nggak kira-kira gitu? Dia sakit. Bodoh amat. Pernah nggak dia datang duluan untuk menyebut? Nah, kita harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi berbuat baik kepada orang yang benci pada kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang benci sama kita, maka insya Allah dengan akhlak kita dia akan menjadi baik bagi kita semua. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya baginda Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijelaskan dalam Al-Barjani, setiap kita makhluk ya dikatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
abadi. Hei kaum Muhammad, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Kau bagikan matahari yang bersinar, cahayanya terang apa enggak? Terang. Seandainya matahari terbenam kuat gelap, kiamatlah yang terjadi. Walaupun Cina sekarang sudah bisa membuat matahari, Cina udah bisa mengikuti matahari sekian, tapi tidak akan bisa menyamai matahari yang Allah berikan. Begilanya Cina tuh. Soalnya matahari dibuat sama dia, matiin kurang gitu, itu matahari itu tetap ada. Anta syamsun, anta badrun, kau bagikan bulan purnama tanggal 14 cantik. Anta nurun fawqa nuri, kau adalah cahaya di atasnya cahaya-cahaya. Makanya salah satu mukjizat baginda Rasul nih, kalau Nabi itu setiap dia berjalan selalu dia di atasnya ada awan. Kenapa? Cahaya matahari aja dia gak mau hinari Nabi Muhammad. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada cahaya matahari. Cahaya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada cahaya bulan. Makanya mukjizat Nabi Muhammad adalah salah satunya ketika dia berjalan kemanapun dia selalu diikuti dengan awan. Ini kayak gitu kan, panas kan? Hah? Bahkan Nabi Muhammad SAW salah satu mukjizatnya, Nabi bisa membelah bulan. Bukan main, benar ini. Dia untuk menyatakan kepada orang kafir, hei Muhammad, kalau engkau benar-benar menjadi seorang Nabi dan Rasul, coba belah bulan. Iya benar Nabi. Dengan kekuasaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya mukjizat bagi Rasul, dia minta kepada Allah akhirnya bulan terbelah. Dan betul, setelah mukjizat itu terjadi, banyak orang yang masuk Islam. Apa itu mukjizat? Ini ada nih, ada istilah-istilah. Pertama ada yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad masih bayi saja, dia selalu dilindungi oleh Allah. Bahkan malaikat selalu melindunginya. Bahkan suatu saat ketika dia mengembala, dia dibeleng oleh malaikat di dadanya. Supaya apa? Supaya hatinya bersih, tidak ada rasa dendam. Tuh. Ada lagi Nabi Isa. Ketika Nabi Isa kan seorang nabi yang tidak mempunyai ayah, hanya seorang ibu. Ya. Ketika ditanya, Musa, Nabi Isa, Isa siapa? Ayahmu. Masa anak kecil bisa ngomong? Nah, ya. Dia bisa ngomong. Itu namanya irhas. Kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi dan Rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karomah. Apa itu karomah? Kejadian luar biasa yang terjadi kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa yang pernah ke Tasik? Situ ada gua Syekh Muhi Pamijahan. Ada yang pernah ke Pamijahan? Ada yang bisa masuk ke sana? Saya dulu masih kecil, sering dibawa sama orang tua kita. Di situ ada tuh. Di sananya itu ada di jalan ke Mekah. Di sana di Malang nggak boleh itu. Pakai apa tuh? Pakai besi. Dan di situ pernah nggak mencoba kepala kita ada peci pada yang emas? Ada yang pernah? Insya Allah yang emas ke sana minimal umroh deh Pak. Bisa. Allah. Memang itu perjalanan wali. Ya wali bisa lah sholatnya di Mekah karena dia punya karomah. Coba aja masuk ke situ, nggak bisa kita mau itu. Ya. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran memang ada tentang wali-wali aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekali. Kemudian ada yang disebut dengan ma'unah. Apa itu ma'unah? Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang soleh. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, kan? Apa yang terjadi? Contoh yang terjadi pada peristiwa Ashabul Kahfi. Pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Itu yang 11 orang pemuda
Ya, namanya gua Ashabul Kahfi itu tertera dalam surat Al-Quran, diabadikan dengan surat Al-Kahfi. Sunnah itu dibaca ketika hari Jumat, surat Kahfi. Selain Yasin, baca surat Kahfi. Maka ketika pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya, saat itu ada nama raja yang Raja Dqiyanus, raja yang zalim, sama dengan kayak Fir'aun. Dia mengaku Nabi dan Rasul. Karena dia pemuda itu tegas dengan keimanannya, tetap dia adalah percaya dan yakin kepada siapa Allah tidak mau murtad, dikejarlah sama tentaranya. Kemudian dia masuk ke dalam gua, namanya gua Ashabul Kahfi. Bahkan di belakangnya ada seekor anjing bercerita. Masuk semuanya ke dalam, kemudian tertutup dengan apanya? Guanya itu tertutup dengan batu. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam, karena takut ke dalam, akhirnya dia tertidur. Berapa tahun dia tertidur di dalamnya? Berapa? 390 tahun. Begitu dia bangun, apa? Rambutnya sudah panjang. Dia punya duit. Kita lapar nih. Jangan-jangan udah dah rajanya udah beli kemana tuh. Begitu dia mau keluar, dia ingat udah bisa buka. Coba kamu punya amalan apa sih? Oh, saya pernah berbakti sama orang tua. Ya Allah, dengan kebaikanku, amalku, tolong bukakan. Terbukalah. Terbuka sedikit. Coba kamu amalan apa? Oh, aku punya amalan waktu itu saya mau berikan sedekah pada fakir miskin terbuka. Jadi kalau kita ada kesulitan-kesulitan, perbanyaklah kita sedekah. Perbanyaklah kita berbuat amal kebaikan, insya Allah. Dengan sedekah dan amal kebaikan, maka permasalahan-permasalahan itu Allah akan berikan jalan keluar. Akhirnya apa? Terbukalah pintu Ashabul Kahfi. Kemudian dia keluar, dia punya duit tadi. Dia mau jajan, mencari minum yang hafal nih, haus. Begitu dia ternyata itu uang bengolnya udah nggak laku. Udah nggak laku, udah lama. Dia kaget. Ternyata uang itu keluar adalah 390 tahun yang lalu. Dia tanya, raja ini udah mati, udah berapa keturunan? Akhirnya sampailah sebuah kerajaan di sana, semua kerajaan di sana. Ada orang ini yang sudah berikan, dicarilah di situ semua. Tapi akhirnya dia masuk lagi karena ketakutan. Akhirnya dia minta kepada Allah untuk dimatikan kembali. Akhirnya dia mati beneran. Coba, menurut mereka tidurnya hanya berapa? Sebentar tadi. Padahal dia tidurnya berapa? 390 tahun. Ya kayak kita aja kalau lagi capek tidur. Padahal kita 12 jam, baru sebentar ya. Begitu juga ketika kematian kita di alam kubur. Ngerti? Ketika kita di alam kubur, kalau kita mendapatkan nikmat kubur, mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Alhamdulillah dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia tertidur seperti kita tidur. Begitu dibangun, dia sudah kiamat, di yaumil ba'ats, di mana hari kebangkitan manusia. Kok baru kemarin kayak gitu kan? Itu hebatnya. Tapi orang yang durhaka, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, segala macam, begitu alam kubur dia disiksa dan terus merasakan siksanya sampai terakhirnya dunia hancur sampai yaumul ba'ats. Tapi masih ada harapan. Kalau di malam Jumat ini masih ada keluarganya yang selalu mendoakan, selalu banyakkan doa dan yasin anak-anak yang soleh, maka orang yang di alam kubur tadi yang telah disiksa, Allah hentikan siksanya. Jadi kembali, itulah karomah ya, Allah berikan sesuatu hal keajaiban kepada mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat. Nah ini dia, jangan ngaku-ngaku mukjizat nih. Harus tahu mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Tadi Nabi Muhammad mempunyai mukjizat terbesar adalah Al-Quranul Karim. Nabi ketika para sahabatnya kehausan, maka Nabi memohon kepada Allah, kemudian Nabi bisa mengeluarkan air dari sela-selanya apa? Jari-jari.
Mujizat Nabi Muhammad alaihissalam ketika ditantang tadi oleh orang-orang kafir supaya bisa membelah bulan. Ternyata dengan berdoa kepada Allah, Nabi bisa membelah bulan. Dengan mujizat tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang kafir baru bisa percaya kalau adanya mujizat. Sehingga dengan mujizat Nabi Muhammad banyak orang-orang Islam masuk Islam. Itu juga Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dikejar-kejar sama Firaun, ya, Raja Nablus, kemudian dia tertangkap karena dia apa? Ngancurin tuh patung-patung dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Disisain satu yang paling gede. Ketika ditanya, siapa yang ngancurin? Tanya aja sama patung tuh. Apaknya ada di mana tuh? Di patung paling besar. Ya dia mana bisa tuh. Ya kalau nggak bisa kenapa lo sembah? Habis tapi tetap aja nih. Tangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia dibakar. Tapi apa yang terjadi? Karena Allah yang Maha Kuasa, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu ciptaan siapa? Allah. Yang tadinya api yang merasa panas kata kita, ternyata itu dingin bagikan AC 19 minus. Akhirnya apa? Kelihatannya di luar segulung itu api terbakar seperti kemarin di sana ya, kebakaran. Ada listriknya. Hati-hati di musim kebakaran ya. Nah, terbakar. Akhirnya apa? Setelah terbakar semua, pelentong Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Orang kaget. Oh, ternyata itulah mujizat banyak orang yang mengakui kerasulan kenabiannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa dengan apa? Dengan tongkatnya. Ketika Fir'aun dengan mempunyai sihirnya, dia mengeluarkan apa? Ular dikeluarkan. Tapi Nabi Musa kemudian dia mempunyai tongkatnya berubah menjadi ular, dan ularnya itu memakan ular-ular yang dikeluarkan daripada tentara Nabi dan tentara Fir'aun dimakan. Kaget habis semua. Akhirnya dia pun percaya dan dia banyak mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Kemudian nabi-nabi yang lain. Itulah namanya mukjizat. Nah, ada yang terakhir namanya sihir. Apa itu sihir? Kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang-orang kafir. Ada kekuatan, ada menembus atau kemarin ada pendeta-pendeta yang bisa memunculkan, atau dia kuda lumping. Kuda lumping kemarin mereka mati beneran. Ada kan kejadian seperti itu kan? Akhirnya dia nggak bisa, sukmanya diambil kata dia itu. Ambil. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Tuh, makan apa tuh? Ada makan beling dalam macam ini secara normal mungkin makan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia bantuan jin dan iblis. Apa itu? Kekuatan juga. Sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak, kok dia bisa kekuatan? Boleh percaya hati-hati. Itu namanya sihir. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang karena bantuan daripada iblis dan syaitan. Dengan mujizatnya baginda Rasul, maka Rasulullah SAW mampu orang dengan akhlaknya dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian lagi apa? Anta iksiru wa qawlihim Muhammad, engkau bagikan kayu iksir. Apa kayu iksir? Ada yang tahu kayu iksir? Itu saya pernah dulu ngaji. Itu ada kitabnya Al-Barjani, itu ada terjemahannya, ada syarahnya, ada tafsirnya. Kayu iksir itu adalah kayu yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kayu di surga itu ada di Indonesia. Kayu yang sangat mahal. Adanya di daerah Kalimantan atau di Papua ya. Kayu namanya kayu baharu. Kayu apa? Baharu ya. Gaharu tuh itu yang suka dipakai mungkin ya. Ada di Gaharu. Kayu surga itu. Insya Allah. Ini kayu iksir. Kayu iksir, anta iksiru wa boli. Kayu iksir itu kayu yang sangat mahal. Barang siapa yang bisa memakan daunnya kayu iksir itu, maka kita akan mendapatkan ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu laduni itu ilmu yang muhasyafah Allah yang akan berikan pada kita tanpa belajar bisa belajar.
Kebijakan susah banget menghadap diri laduni. Kemudian kayunya, kayu iksir itu kalau kayu itu didekatkan dengan susu, maka akan berubah menjadi perak. Dan kayu itu kalau didekatkan dengan besi, maka akan berubah menjadi emas. Masa kaya dong? Ya, daunnya hanya berapa? Hanya 7. Saya masih ingat dulu lagi ngaji. Coba buka dalam kitab Al-Banjanji, anta iksiru wa quli, itu ada tafsirnya. Kenapa engkau bagikan kayu iksir yang sangat mahal? Daunnya bisa menyebabkan ulaluni, tangkainya atau bahannya bisa, kalau dekat susu bisa jadi perak, bisa jadi emas. Kalau kayu laduninya, misalnya kayu iksirnya tingginya segede lom berapa, itu jadi emasnya. Subhanallah. Tapi itu bisa didapatkan. Itu hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pernah dalam kitab itu, kalau kita menginginkan mendapatkan kayu iksir tersebut, maka setiap hari kita harus sholat duha. Ya sholat duhanya dikerjain, jangan lupa sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Ini sholat duhanya lupa, sholat 5 waktunya ditinggalin, ya agak berjamaah. Nah, orang kalau sholat duha hari Kamis, habis sholat duha sholat mutlak. Kemudian kalau memang benar itu kita hisab dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar misalkan sholatnya di musola, habis sholat keliling, siapa tahu menemukan kayu itu, tergantung Allah ngabulin atau enggak. Karena itu adalah kayunya surga. Anta iksiru wa quli, kau bagikan kayu iksir quli yang sangat mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kayu iksir. Kalau sekarang kan suka cari apa itu? Ada seperti bambu patok tuh, berapa harganya, miliaran itu. Yang apa? Yang tangkainya ada 2 kayak gitu. Kemudian di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada apa? Ada keris. Hati-hati juga itu. Ya, katanya tapi nggak tahu juga. Tapi kalau kayu iksir jelas anta iksiru wa qul. Jadi saking mahalnya kayu iksir itu, Allah ibaratkan kau bagikan kayu iksir yang sangat mahal. Anta misbahus sururi, engkau bagikan lampu yang bisa menerangi seluruh hati kita. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya dengan kita dengan Rasul? Rasul adalah sama manusia, sama makan dan minum sama. Rasul kita bagaikan ibaratnya batu. Kalau kita mau ibarat batu kali, itu batu kali lumayanlah, masih ada harganya. Buat apa? Buat potasi. Nabi Muhammad itu bagaikan yakut. Apa itu yakut? Emas berlian. Daulah kita dengan baginda Rasul. Tapi insya Allah kita ini adalah bagian daripada nurnya Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tanpa nur Muhammad maka dunia ini tidak ada. Dengan adanya nur Muhammad, Nabi Adam diciptakan. Dengan adanya nur Muhammad, ada alam dunia ini. Dengan adanya nur Muhammad, maka kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita dengan nur Muhammad kita bisa bersama-sama Rasulullah mendapat syafaatul ummah di yaumul qiyamah, dan kelak kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sering maulidan, kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Minimal kita berakhlak kepada baginda Rasul, kita mengikuti apa yang dicontohkan baginda Rasul, dan perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersolawat kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu